Oke, apa semua sudah melihat slide yang saya tampilkan? Sudah ya? Sudah dok, iya dok. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Oke, nama saya Aminuddin, ya, biasa dipanggil Amin. Sehari-hari adalah staf pengajar pendidik di Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, ya, Universitas Hasanuddin dan juga di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, ini tujuan kuliah kita hari ini, ya. Mudah-mudahan setelah kuliah tujuan ini bisa tercapai. Ya. Yang pertama adalah tentu kita mengharapkan supaya saudara-saudara semua bisa menjelaskan ya teknik antropometri yang digunakan dalam menentukan status gizi. Ya. Jadi ingat bahwa teknik antropometri itu salah satu tujuan utamanya adalah menentukan status gizi. Nah, bagaimana kita menggunakan teknik-teknik antropometri itu untuk menentukan status gizi, itu yang kita harapkan saudara-saudara semua memahami, ya, bisa menjelaskan kalau ditanya, ya, bisa menjawab soal dengan bagus, dan bisa mengingat ya di saat nanti melakukan pemeriksaan pada pasien. Yang kedua adalah mampu melaksanakan, ya, mampu melakukan pemeriksaan antropometri, ya, dan menentukan status gizi berdasarkan pemeriksaan antropometri. Jadi skillnya harus ada, ya, skillnya harus ada, dan ini insya Allah akan diasah pada saat di laboratorium, ya, di kegiatan lab ini akan diasah karena kemampuan kita mengingat atau kemampuan kognitif memahami mengetahui itu akan membantu di dalam membangun skill ya atau kemampuan melaksanakan ya kemampuan melaksanakan. Oleh karena itu kedua hal ini sangat penting untuk dicapai oleh mahasiswa ya. Jadi melakukan skill tanpa memahami ilmunya juga kurang bagus ya. Jadi skill harus dilandasi oleh kemampuan memahami secara kognitif bagaimana cara melakukan, apa makna dari hasil pengukuran, bagaimana mengkombinasi hasil pengukuran itu, ya, dan bagaimana mengkalkulasi, ya. Saya menggunakan istilah kalkulasi dengan pengukuran, ya. Mengukur itu artinya memperoleh hasil ukur, ya, dalam bentuk satuan-satuan tertentu, ya. Kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang tetapi selalu kita mempergunakan hasil pengukuran itu masuk ke dalam persamaan-persamaan atau rumus-rumus tertentu ya untuk mengetahui status gizi seseorang. Itu yang disebut mengkalkulasi ya, mengkalkulasikan ya. Kadang-kadang ada hasil pengukuran itu yang dikombinasikan satu sama lain sehingga menghasilkan satu indeks ya. Nah, indeks itu dikalkulasi. Nah, seperti misalnya indeks massa tubuh ya, itu dikalkulasi. Itu adalah merupakan hasil penggabungan antara pengukuran berat badan dan tinggi badan ya. Nah, jadi ada istilah mengukur, ada istilah mengkalkulasi ya. Kalau mengukur kita melakukan pengukuran ya. Kalau mengkalkulasi ya kita hitung ya dengan mempergunakan hasil pengukuran ya. Jadi harus dibedakan atau harus disadari perbedaannya antara mengukur dengan mengkalkulasi tadi. Kalau mengkalkulasi biasanya kita sudah memakai formula-formula atau menggabungkan hasil pengukuran itu dalam suatu indeks tertentu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, sebenarnya anthropometric assessment atau penilaian antropometris itu adalah bagian dari nutritional assessment atau penilaian gizi secara keseluruhan. Ya. Jadi penilaian gizi itu
berisi atau terdiri dari 4 individual assessment, ya. Yang pertama clinical assessment. Nah, clinical assessment itu sama dengan pemeriksaan klinis, ya. Pasien masuk, kita sudah bisa melihat, oh dia ada overweight, ya, ada obesitas, bisa kita lihat, ya. Jadi dengan pemeriksaan mata kita bisa lihat misalnya ada kekeruhan kornea, ya, ada bitot spot, ya, yang menunjukkan adanya tanda-tanda defisiensi vitamin A misalnya. Itu namanya clinical assessment, ya. Jadi kita akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan atau diagnosis gizi juga sama dengan diagnosis medis itu dengan melakukan clinical assessment. Meskipun bahwa jumlah diagnosis gizi yang bisa ditegakkan dengan clinical assessment itu tidak terlalu banyak, ya, dan biasanya adalah merupakan kelainan atau gangguan atau penyakit yang sudah bersifat berat atau lanjut, ya, kalau sudah terjadi tanda-tandanya, ya, seperti tadi itu bitot spot atau ada ulcerasi kornea, itu sudah lanjut, ya, defisiensi vitamin A yang sudah lanjut, ya. Kalau misalnya dia ada malnutrisi yang lanjut pada anak-anak, ya, kita bisa lihat secara klinis, ya, anaknya itu bisa kurus kering atau anaknya itu mengalami edema, ya, perutnya ada asites, ya, itu menunjukkan dia mengalami malnutrisi, baik tadi marasmus maupun kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor, ya. Jadi biasanya sudah lanjut. Begitu juga misalnya kalau kita melihat konjungtivanya sudah sudah pucat, ya, maka biasanya HB-nya sudah sangat turun, ya. Misalnya ada anak gadis atau ada ibu-ibu yang lagi hamil, ya, gadis remaja yang sudah mendapatkan haid secara teratur tiap bulan, ya, karena satu sebab dan lain hal mengalami nutritional anemia, ya, nutrisi karena defisiensi Fe misalnya, ya, karena intake gizinya atau intake Fe-nya kurang. Kalau dia sudah pada sampai pada keadaan klinis konjungtivanya pucat, lidahnya pucat, ya, kemudian kuku-kukunya pucat, nah itu mungkin sudah menunjukkan anemia taraf lanjut, ya, dan mungkin ada penyakit-penyakit lain yang menyertai atau menjadi komorbid daripada keadaannya, ya. Nah, itu clinical assessment. Dari pemeriksaan fisik kita sudah bisa melihat secara kasat mata, ya. Kemudian pada saat kita anamnesa juga sudah kita bisa mulai mengira-ngira, ya. Kemudian yang kedua adalah dietary assessment. Dietary assessment ini kita melakukan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau pasien tertentu, ya. Jadi ada berbagai macam teknik yang kita bisa gunakan, tetapi yang paling sering itu atau yang paling praktis digunakan di klinik itu adalah 24-hour recall, ya. Jadi kita menggali informasi tentang apa yang dikonsumsi atau apa yang dimakan oleh seseorang atau pasien kemarin, ya, 24 jam kemarin, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Jadi biasanya kita bilang, Pak, saya mau mendaftarkan, ya, dan menganalisis apa yang Bapak atau Ibu makan kemarin
mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Jadi kita tanya, Bapak atau Ibu bangun jam berapa kemarin? Ya, jam 5. Nah, setelahnya makan atau minuman pertama jam berapa? Ya, jadi kita tanya waktunya kapan dia makan, apa yang dia konsumsi, dan kita perkirakan dan kita tanya berapa banyak, ya, berapa porsi atau berapa berapa jumlah yang dimakan, ya, dalam ukuran rumah tangga, ya. Oleh karena itu pengetahuan tentang porsi makanan dalam ukuran rumah tangga, misalnya satu cangkir, ya, satu sendok teh, satu sendok makan, itu mesti seorang dokter yang baik harus mengetahui, ya, sehingga nanti pada saat memperkirakan jumlah makanan dan minuman dalam gram maupun volume dalam mililiter itu sudah bisa dilakukan dengan bagus, ya. Nah, setelah dikumpulkan semua itu, dietary assessment mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, baru kemudian kita melakukan kuantifikasi, ya, menghitung jumlahnya, baik kalori, ya, komposisi makronutrien, ya, komposisi makronutrien yang dimaksud itu tentu misalnya berapa persen karbohidrat, protein, lemak, ya, dan mikronutrien tentunya, ya. Itu bisa dilakukan secara manual, ya, bisa juga dilakukan dengan bantuan software. Dan saya rasa saudara semua sudah kenal, ya, sudah diperkenalkan, ya, oleh asisten gizi, ya. Ada namanya software NutriSurvey yang tinggal kita masukkan, ya, hasil 24 hour recall itu, kemudian dengan sekali klik kita sudah bisa mendapatkan jumlah energi, ya, kemudian komposisi makro dan mikronutrien, ya. Itu dietary assessment. Nah, yang berikutnya adalah laboratory assessment, ya. Kita akan bahas anthropometric sebenarnya, jadi saya langsung ke laboratory assessment. Laboratory assessment itu kan sama dengan yang pengusahaan lab untuk mendiagnosis penyakit, ya. Kita membutuhkan bantuan pemeriksaan zat tertentu, enzim tertentu, pemeriksaan protein darah tertentu untuk membantu kita dalam mendiagnosis status gizi seseorang, ya. Yang paling sering mungkin dikenal itu adalah albumin, serum albumin, ya. Tetapi perlu Anda tahu bahwa serum albumin itu sebagian besar mengalami penurunan karena proses inflamasi. Jadi dia tidak sensitif mengetahui atau menjadi indikator terjadinya malnutrisi, ya. Yang lebih sensitif itu misalnya prealbumin, ya. Kita kadang-kadang memeriksa retinol, ya, serum retinol. Kita juga kadang-kadang bisa memeriksa kadar vitamin secara langsung. Kita bisa meminta pemeriksaan pemeriksaan darah rutin juga, itu sudah bisa kita lihat misalnya berapa HB-nya, ya, berapa limfositnya, ya, limfosit count, dan kita bisa minta pemeriksaan FE darah misalnya, ya, besi darah, ya, serum FE, ya, dan lain sebagainya. Kalau memang ada indikasi untuk itu, untuk membantu kita mengidentifikasi adanya malnutrisi, ya. Malnutrisi di sini tentu adalah defisiensi mikronutrien spesifik seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita minta pemeriksaan serum besi, ya tentu kita mau mengkonfirmasi kecurigaan kita terjadinya anemia defisiensi Fa.
ya. Oke, baik. Ya, sekarang kita masuk ke anthropometric assessment ya. Jadi anthropometric assessment itu adalah tadi mengukur ya, ada juga mengkalkulasi ya. Anda sudah tahu bedanya apa, beda pengukuran dan apa bedanya dengan mengkalkulasi ya. Jadi anthropometric assessment itu adalah mengukur berbagai dimensi tubuh ya, dengan mempergunakan alat-alat tertentu ya. Alat-alatnya khusus dan biasanya di klinik yang di klinik yang tidak terlalu canggih juga biasanya sudah ada ya, merupakan peralatan standar. Dan hasil pengukuran itu dibandingkan dengan standar tertentu ya. Ada ada cutoff point atau ada tabel nilai-nilai tabel tertentu ya, untuk mengetahui apakah hasil pengukuran itu normal ya atau tidak normal ya, kurang atau lebih ya. Tadi juga saya sudah sebut bahwa hasil pengukuran itu bisa dikalkulasi menjadi indeks-indeks tertentu, dan indeks-indeks antropometrik itu ada banyak ya, dan itu juga ada standar-standarnya ya. Apa tujuan utama daripada pengukuran antropometrik ini? Yang pertama adalah kalau pada anak-anak itu adalah mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan ya pada anak ya. Sebenarnya lebih pada pertumbuhan linier ya. Jadi oleh karena itu pada anak-anak ya yang sedang tumbuh, pengukuran antropometrik secara serial ya dilakukan berulang-ulang dengan dengan teliti, dicatat dengan bagus, itu akan memberikan kesempatan kepada dokter dan orang tua melihat apakah anaknya ini mengalami pertumbuhan yang bagus ya. Kalau misalnya anaknya tidak pernah bertambah berat badan, anaknya juga tidak bertambah tinggi ya, maka itu menjadi menjadi warning ya, menjadi catatan. Oh, ada apa ini ya? Apakah dia asupan gizinya kurang bagus, asupan gizinya tidak mencukupi kebutuhan, atau ada penyakit-penyakit yang kemungkinan menyebabkan gangguan pertumbuhan itu ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan, misalnya pada bayi, pada anak, kita melakukan pengukuran dalam bentuk penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan dan tinggi badan secara rutin ya. Dan itu pemerintah kita sudah melakukan atau mendorong masyarakat, ibu-ibu membawa anaknya balita ke posyandu ya, ke puskesmas untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan imunisasi tentunya ya. Nah, itu pada anak-anak. Pada orang dewasa sama aja ya. Cuma kan kalau orang dewasa sudah tidak tumbuh lagi ya. Tetapi kita bisa melihat apakah dia status gizinya bagus, status gizinya kurang ya. Apa dia ada ada faktor resiko karena penumpukan lemak ya, lemak di subkutan atau lemak pada bagian perut misalnya ya, karena adanya timbunan lemak visceral, itu bisa kita ketahui ya. Jadi ini juga penting dilakukan secara rutin ya, agar kita bisa mengevaluasi, misalnya kalau kita ada program menurunkan berat badan ya, maka harus diukur secara serial juga ya. Jangan jangan malas melakukan pengukuran antropometrik ini pada orang-orang yang masuk ke ruang periksa ya.
paling tidak berat badan, ya, paling tidak LLA, paling tidak lingkar perut, ya, baik pada laki-laki maupun perempuan itu sudah sudah cukup, ya, di tingkat pelayanan kesehatan Pasyankes, ya, fasilitas pelayanan kesehatan primer. Jadi berat badan, tinggi badan, LLA, kemudian lingkar perut itu adalah beberapa pengukuran antropometri yang seharusnya, ya, setiap dokter itu melakukan pencatatan dengan bagus, sehingga kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan atau risiko kesehatan pada pasien-pasien kita, ya. Apapun dia masuk dengan keluhan apapun, misalnya dia masuk dengan hipertensi, dia datang dengan migrain, dia datang dengan keluhan kulit, itu jangan lupa selalu merutinkan melakukan pengukuran dan pencatatan antropometrik, ya. Paling tidak 3 hal itu, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kalau mau ditambah lingkar lengan atas, bagus lagi. Nah, ada juga barangkali fasilitas kesehatan yang memiliki alat atau instrumen yang lebih bagus dalam pengukuran antropometri, ya. Mungkin ada yang sudah memiliki BIA, ya, BIA, ya, bioimpedance analysis, dan ini bisa dibeli tidak terlalu mahal, yang sederhana itu, ya. Jadi bioimpedance analysis yang bisa mengukur komposisi tubuh secara otomatis. Jadi kita tidak usah melakukan ukur pita lagi, tetapi langsung saja kita timbang berat badan, ya, sekaligus memeriksa komposisi tubuh dengan mempergunakan BIA atau bioimpedance analysis itu, ya. Nah itu, ya. Kemudian berikutnya adalah pengukuran itu harus dilakukan secara akurat dan konsisten hasil pengukurannya, ya. Jadi operatornya atau dokternya itu harus memiliki skill yang bagus, sehingga kalau dia melakukan berulang-ulang itu hasilnya tidak berbeda, ya. Jadi dia melakukan pengukuran di waktu yang sama beberapa kali, misalnya dia mengukur lingkar perut di waktu yang sama, dia ulang 3 kali, itu hasilnya tidak berbeda atau sama, ya. Begitu juga antar pemeriksa, ya, antara pemeriksa 1 2 3, misalnya kita mau teliti akurasinya, ya, kemudian apakah dia sudah skillful atau tidak. Nah, kita bisa bandingkan dengan orang-orang lain yang juga melakukan pengukuran, ya. Biasanya kita bandingkan dengan operator atau orang-orang yang sudah mahir di dalam melakukan pengukuran itu, ya. Jadi semakin dia skillful, semakin dia mahir, maka perbedaan itu semakin kurang, ya. Jadi ada variabilitas hasil pengukuran, ya. Semakin kecil variabilitas atau perbedaan dengan hasil pengukuran operator yang lebih bagus atau yang sudah terlatih, itu artinya dia sudah mahir, ya, sudah mulai mahir atau sudah mencapai standar kemahiran yang bagus, ya. Nah, oleh karena itu berlatih, melakukan berulang-ulang dengan teliti, menguasai bagaimana itu dilakukan, ya, itu hal yang penting, ya. Jadi kuasai teori dulu, di mana dan bagaimana melakukan pengukuran antropometrik, diulang berkali-kali, pengalaman bertambah, maka kita mengharapkan akurasinya dan konsistensi pengukurannya itu akan bertambah bagus, ya. Nah, apa yang diukur pada orang dewasa adalah tadi saya sudah sebut, ya, berat badan, ya, tebal lipatan kulit dan segala macam, ya. Ada berbagai macam teknik-teknik, tapi pada dasarnya kalau kita melakukan antropometrik apapun bentuknya itu, maka yang kita sebenarnya mau ukur itu ada 3 sebenarnya, ya. Massa otot, ya, massa lemak, ya, massa tulang dan mineral. Ini namanya kompartemen, ya. Kompartemen tubuh, ya, kompartemen kompartemen tubuh
biasanya ada yang membagi itu secara sederhana menjadi 2 kompartemen, ya. Kompartemen apa namanya, massa otot atau muscle mass, dan diistilahkan yang keduanya adalah fat free mass, ya, FFM, ya, atau massa yang bebas lemak, ya. Jadi ada juga yang membagi massa tubuh itu menjadi 3 kompartemen, ya. Jadi tergantung apa namanya jenis pengukurannya berapa teliti, kita bisa melihat berbagai kompartemen ini, ya. Kemudian kalau kita memakai alat, nah kita juga bisa memperkirakan bagaimana tingkat hidrasi atau jumlah cairan, ya, jumlah cairan yang ada di dalam tubuh, ya. Nah ini biasanya mempergunakan alat, ya. Jadi misalnya bioimpedance analysis itu sudah memperkirakan berapa persen dari berat badan kita itu terdiri dari air, ya, dari massa otot, massa lemak, ya, 3 kompartemen. Mengapa kita perlu mengukur apa namanya dimensi tubuh ini, ya, komposisi tubuh ini, ya? Karena ini sangat terkait dengan tingkat kesehatan dalam jangka panjang, ya. Jadi sudah diketahui, ya, sudah menjadi fakta bahwa orang yang mengumpulkan lemak, massa lemak yang tinggi di dalam badannya, ya, atau dia mengalami overweight atau obesitas, itu akan meningkatkan penyakit degeneratif seperti dia lebih berisiko terkena DM tipe 2, ya, penyakit kardiovaskuler, ya, hipertensi, stroke, ya, penyakit jantung koroner, kanker, ya, dan lain-lain, ya. Jadi dia semakin kita mengalami penumpukan lemak, ya, secara berlebihan, maka kita akan mengalami peningkatan risiko terkena penyakit degeneratif ini, ya. Kemudian juga tadi kita juga bisa mengukur apa namanya massa tulang, ya. Kalau kita ketahui komposisi atau massa tulangnya, kita bisa memperkirakan apakah orang itu berisiko mengalami osteoporosis, ya, atau tidak, ya. Ini terutama pada wanita, ya. Nah, dengan BIA tadi kita sudah bisa melihat juga, ya, berapa massa tulangnya, ya, apa massa tulangnya itu rendah dibanding standar apa tidak, ya. Kemudian kalau kita melihat massa ototnya, ya, kalau seseorang itu mengalami apa namanya mengalami sarkopenia misalnya, ya, mengalami penurunan massa otot, ya. Jadi massa ototnya berkurang, kemudian kekuatannya menjadi berkurang, maka orang-orang yang seperti ini diketahui juga meningkat risiko mengalami penyakit metabolik, ya, juga beresiko mengalami apa namanya penyakit-penyakit yang terkait dengan sedentary lifestyle, ya. Jadi kalau massa ototnya rendah, kemungkinan besar diakibatkan karena aktivitas fisik yang kurang, jarang berolahraga dan segala macam, ya. Jadi apa namanya merupakan risiko terjadinya penyakit-penyakit seperti DM tipe 2, ya, dan penyakit kardiovaskuler dan lain-lain. Jadi ini saling terkait, ya. Di samping juga pada orang-orang yang massa ototnya rendah itu banyak juga yang mengalami komposisi lemaknya yang tinggi, ya. Jadi massa ototnya berkurang tapi massa lemaknya bertambah, ya. Jadi ini faktor resiko, ya, meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit degeneratif, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi ada komposisi tubuh itu sangat berkaitan dengan tingkat kesehatan dalam jangka panjang, ya, terkait dengan apa namanya terkait dengan risiko kesehatan, risiko terjadinya penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga perlu mengetahui komposisi tubuh ini karena
komposisi tubuh ini penting untuk menentukan status gizi, ya, prognosis penyakit dan komorbiditas, ya, komorbiditas, ya. Jadi orang lebih sering mengingat bahwa kita melakukan antropometrik itu karena kita mau mengetahui status gizi, ya. Padahal status gizi itu hanya adalah merupakan angka-angka, ya, atau status tertentu yang sebenarnya itu terkait prognosis penyakit atau komorbiditas, ya. Jadi contohnya misalnya obesitas, overweight, undernutrition, ya, itu kalau kita ukur di satu titik poin, ya, misalnya pagi ini kita ukur seorang laki-laki obesitas, ya, terkonfirmasi dia obesitas, ya, dengan pengukuran antropometrik maupun pengukuran menggunakan alat. Kalau kita cek sekarang, ya, ya kemungkinan juga sudah ada perubahan, misalnya glukosa darahnya dia sudah mulai meningkat, ya. Kalau kita tes OGTT, ya, oral glucose tolerance test, dia mengalami gangguan toleransi glukosa misalnya. Kalau kita periksa bagian lutut, mungkin dia juga sudah mengalami osteoartritis, ya, pada orang-orang yang sudah masuk dekade 40-50-an, ya. Jadi status gizi sebenarnya pentingnya adalah terkait mengenai prognosisnya, ya, prognosis dan juga komorbiditas. Obesitas juga misalkan tadi saya sudah sebut meningkatkan resiko hipertensi, ya, meningkatkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah, ya. Jadi pada saat kita melihat orang obesitas, jangan lupa selalu mengingatkan bahwa obesitas atau penumpukan lemak yang berlebihan itu juga akan meninggikan risiko terjadinya hipertensi. Jadi ada risiko komorbiditas di sana, ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya kita memeriksa dengan teliti tekanan darah pada seseorang, ya, tekanan darah pada seseorang di saat yang sama, ya. Jadi apakah sudah terjadi hipertensi? Apakah pada orang obesitas misalnya juga terjadi sarkopenia, ya? Karena kedua hal ini jika berkombinasi itu akan meningkatkan risiko, ya. Apa terjadi osteoporosis, ya? Apa sudah terjadi fraktur patologis, ya. Jadi ada risiko kesehatan, ada komorbiditas, ya. Jadi komorbiditas itu sudah terjadi penyakit di waktu yang bersamaan karena faktor risiko ini sudah terjadi sejak yang lampau, ya. Jadi jangan berhenti misalnya di obesitasnya, ya. Ketika ada pasien masuk, dia datang dengan keluhan migrain, ya, keluhan yang lain, keluhan kulit, tetapi setelah kita periksa antropometrinya, mengukur antropometri, dia termasuk golongan obesitas. Nah, jangan lupa untuk melakukan screening, ya, terhadap komorbiditas yang mungkin sudah terjadi tadi, ya, saya sudah terangkan. Misalnya kalau dia obesitas, lihat hati-hati mengenai gula darahnya juga, ya, hati-hati dengan risiko hipertensi, ya, hati-hati dengan lemak darah, ya, atau dislipidemia. Dan jangan-jangan misalnya kalau dia masuk dengan keluhan kulit, jangan-jangan keluhan yang membawa dia masuk, misalnya ada keluhan kulit, itu sangat terkait dengan obesitas yang terjadi pada diri pasien tersebut, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi makna kita mengetahui status gizi, ya, tidak hanya terkait bagaimana kuantitas dan kualitas makanannya, ya, tetapi sangat terkait juga dengan resiko kesehatan dan komorbiditas daripada pasien yang kita
apa namanya yang kita periksa, ya. Itu harus selalu diingat, ya. Jadi status gizi itu tidak hanya menyangkut bagaimana seseorang makan, ya, beraktivitas fisik, bagaimana kualitas yang dia makan, ya, bagaimana pengetahuan gizinya, tidak. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana risiko kesehatan yang bisa timbul di masa yang akan datang, atau sudah terjadi komorbiditas pada saat itu yang mungkin belum tampak dan harus selalu dilakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, ya. Tadi saya sudah sebut orang yang obesitas tadi, ya, sebagai salah satu contoh yang paling gampang dipahami, ya. Nah, ini jadi ada sistem membagi komposisi tubuh itu, body mass itu, ya. Ada yang disebut sebagai lean body mass. Nah, kalau kita sebut lean body mass dalam apa namanya dalam bahasa Inggris, maka yang termasuk dalam lean body mass itu adalah essential fat. Essential fat ini adalah apa namanya lemak yang terkandung di dalam otot misalnya, ya, yang terkandung di dalam hati atau jantung, yang sangat penting peranannya di dalam fungsi fisiologis, ya. Jadi bukan lemak yang disimpan dalam tubuh untuk cadangan makanan, ya. Bedakan dengan storage fat, ya. Storage fat itu biasanya akan disimpan, ya, di bawah kulit, bisa juga di visceral secara berlebihan mengelilingi organ-organ penting, dan itu kalau kita lihat secara kasat mata kelihatan, ya, sama ketika kita beli apa namanya daging atau jantung atau apa namanya organ-organ dalam, biasanya dari luar tampak penumpukan lemak, itu disebut sebagai visceral fat. Nah, kalau essential fat dia menyatu, ya, di dalam apa namanya menyatu di dalam organ-organnya, jadi tidak tampak kasat mata, ya. Dia adalah bagian struktural daripada sel-sel, membran sel, ya, dan matriks daripada organ tersebut, dan memiliki fungsi yang apa namanya fungsi yang penting dalam fisiologi tubuh, ya. Jadi ingat bahwa kalau kita sama sekali tidak punya fat juga, itu menimbulkan penyakit, ya, menimbulkan penyakit. Jadi kita selalu harus mengkonsumsi fat, hanya saja jumlahnya itu yang harus kita perhatikan dengan bagus, ya. Berikutnya adalah fat free mass, ya. Fat free mass atau massa bebas lemak. Ya, massa bebas lemak ini tentu di dalamnya semua massa di luar massa lemak, ya. Kenapa ada istilah seperti ini? Karena apa namanya hasil pengukuran dengan mempergunakan alat itu, ya, biasanya hanya bisa sampai dengan teliti menghitung atau mengkalkulasi fat mass, ya, menghitung atau mengkalkulasi lean body mass. Jadi sisa massanya itu dikategorikan, ya, dikategorikan saja. Misalnya kalau alat itu hanya mampu mengukur fat mass, ya, mengukur fat mass, misalkan ada seseorang dengan berat badan 70 kg dengan mempergunakan alat tertentu, ternyata 40% itu adalah fat mass, ya, fat mass atau massa lemak. Berarti 30 sisanya itu adalah fat free mass. Jadi ini adalah istilah-istilah yang diakibatkan karena kompartementalisasi, ya, compartmentalization dari body mass. Jadi istilah-istilah itu, ya. Jadi kalau fat free mass itu adalah massa bebas lemak. Massa bebas lemak di sini yang dimaksud adalah, ya, tentu sudah masuk massa otot, massa tulang, ya, dan juga tentu tingkat hidrasi, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengukur komposisi tubuh, ya?
Yang pertama adalah cara praktis, dan ini sangat mudah ya, namanya juga cara praktis, maka gampang dan harus bisa dilakukan oleh dokter ya, dokter umum ya. Yang pertama tentu yang paling gampang saya sudah sebut tadi ya, ukur berat badan, ukur tinggi badan, kemudian di anamnesa atau pada saat kita melakukan tanya jawab, kita menanyakan ada tidak riwayat peningkatan berat badan atau penurunan berat badan ya. Kalau ada penurunan berat badan atau peningkatan berat badan, berapa banyak ya, terjadi dalam waktu berapa lama ya. Penurunan berat badan misalnya 10 kilo dalam waktu 3 bulan itu sangat signifikan ya, dan itu bisa menimbulkan kecurigaan bahwa sudah terjadi penyakit tertentu ya pada orang itu ya. Kalau dia misalkan bilang 10 kilo kemudian dalam waktu 5 tahun, nah itu tidak membuat kita menjadi alarm ya, tidak membuat kita menjadi khawatir terjadinya penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi konteks daripada penurunan berat badan itu termasuk besarnya, lamanya, apakah disertai dengan keluhan-keluhan lain, itu sangat penting ya. Kemudian skin fold test ya. Skin fold test ini mengukur tebal lipatan kulit ya, dan mengukur lingkaran-lingkaran dimensi badan ya. Contohnya adalah TSF atau triceps skin fold ya. Tes, kemudian mid arm muscle circumference LLA ya. Kemudian waist to hip ratio ya. Itu adalah mengkalkulasi ya, bukan melakukan pengukuran, tapi tentu harus melakukan pengukuran sebelum mengkalkulasi itu ya. Nah, kalau TSF kan harus diukur ya. Kalau mid arm ya, muscle area ya, itu harus dikalkulasi ya, masuk kita ukur dulu LLA, kemudian kita ukur memasukkan ke dalam rumus atau formula. Nah, begitu juga waist to hip ratio, kita ukur lingkar perutnya dulu, kemudian kita ukur lingkar pinggangnya, kemudian kita kalkulasi rasionya, baru kita dapat waist to hip ratio ya. Jadi itu namanya indeks ya. Nah, kalau kita mau lebih teliti, maka kita bisa mempergunakan alat ya. Tadi saya sudah sebut ini ya, BIA ya, bioelectrical impedance analysis ya. Bisa kita dapat pengukuran fat free mass, percent body fat ya, bisa kita menentukan tingkat hidrasi ya. Kita juga bisa menentukan berapa kira-kira massa tulang ya. Nah, kemudian ada disebut dinamometri atau grip strength ya, mengukur kekuatan otot ya. Jadi kalau orang yang mengalami sarkopenia, orang yang mengalami penurunan massa otot, maka grip strength-nya itu menjadi berkurang ya. Grip strength itu adalah tes fungsional untuk melihat fungsi otot ya. Jadi fungsi otot itu sangat terkait dengan massanya ya, massanya dan kekuatannya. Kalau terjadi penurunan massa, terjadi penurunan kekuatan yang progresif, berarti ada gangguan-gangguan tertentu yang menyebabkan ototnya itu mengalami keadaan demikian ya. Biasanya pada orang tua kita curigai terjadinya sarkopenia ya. Kemudian ada yang lebih teliti lagi ya, tetapi lebih mahal dan biasanya digunakan untuk keperluan penelitian atau riset ya. Nah, kita bisa memperkirakan dengan pemeriksaan CT, MRI, ada namanya DEXA scan, ada total body potasium, total body nitrogen ya, dengan mempergunakan alat-alat yang bisa menghitung isotop ya, baik
untuk kalium atau potasium, nitrogen, ya. DEXA scan ini biasa juga disebut sebagai DEXA, ya, dual dual absorptiometry assessment, ya. Jadi biasa disingkat DEXA saja, ya, DEXA. Jadi dia seperti X-ray, ya, seperti X-ray juga, tetapi jauh lebih jelas karena dia bisa melakukan pengukuran komposisi tubuh, termasuk melihat ketebalan tulang tulang korteks, ya, melihat bagaimana keadaan tulang trabekular, ya, untuk melihat risiko terjadinya osteoporosis, ya. Jadi DEXA scan, ya, dual absorptiometry, ya, X-ray. Nah, ini kalau kita lihat, ya, alat-alatnya ini yang biasa kita pergunakan secara praktis, ya, secara praktis di clinical setting yang sederhana, misalnya di pasienkes, ya, di poliklinik. Ini sebenarnya harus ada, ya. Ini adalah pita untuk mengukur lingkaran, ya, dimensi lingkaran tubuh, ya. Ini untuk mengukur lingkar lengan. Ini bisa digunakan untuk mengukur lingkar perut, ya, lingkar lengan juga, ya, panjang badan, ya. Ini bisa dipergunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan sekaligus, ya. Ini hanya dipergunakan untuk mengukur tinggi badan, dan dia sangat praktis karena bisa dibawa ke mana-mana, ya, bahkan di lapangan, ya, dengan mudah. Ini namanya microtoys. Tinggal kita pasang 2 meter dari dari ground, ya. Kita sudah bisa mempergunakan, ya, baik di pohon, di dinding, ya, di dinding kayu, di dinding tembok bisa kita pasang, ya. Jadi kita pasang 2 meter dari tanah atau dari ground, dari dasar, tinggal kita tarik ke bawah pada saat kita mau mengukur tinggi badan seseorang, ya. Biasanya dipergunakan pada saat kita melakukan kerja-kerja di lapangan, ya, lebih praktis dibanding harus misalnya membawa ini, ya. Kita bawa ini ditambah misalkan alat mengukur berat badan yang sederhana, ya. Dari situ kita bisa melakukan pengukuran misalnya IMT, ya. Ini alat-alat untuk mengukur tebal lipatan kulit, ya. Berbagai macam jenis kaliper di sini. Coba Anda kenali, ya. Ini disebut sebagai hard pendant calipers, ada whole tein, ada lens caliper. Ini adalah standar, ya, yang biasa kita gunakan untuk melakukan pengukuran tebal lipatan kulit dengan ketelitian yang sangat bagus, ya. Ada juga yang seperti di bawah ini jauh lebih murah, tapi ada ketelitian yang bisa bisa lebih kurang, ya. Tapi secara umum sama aja, ya. Cuma ini kan bahannya ini dari bahannya berbeda, ya. Jadi praktikum gizi, ya. Ingat ini ada kadang-kadang yang begini, ya. Simple body fat calipers, kadang-kadang kita juga menggunakan ini slim guide ini, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi DEXA, ya, dual energy X-ray absorptiometry, ya. Dual energy X-ray absorptiometry, ya, atau DEXA scan, ya. DEXA scan. Ini tadi saya sudah sebut bisa melihat komposisi tubuh, bisa melihat sampai ke tingkat tulang, ya. Apakah seseorang itu mengalami risiko terjadinya osteoporosis, risiko osteopenia, ya, osteopenia atau osteoporosis, ya. Ini body impedance analysis, ya. Ini yang sangat canggih. Ada juga yang sederhana, ada juga yang sederhana yang jauh lebih murah, ya.
tetapi tentu dengan tingkat akurasi yang berbeda. Nah, ini CT scan ini sudah biasa ya, cuma mahal sekali kalau kita mau melakukan misalnya mengetahui berapa penumpukan lemak di abdomen, bisa kita gunakan CT scan ya, MRI. Tapi karena biaya untuk melakukan pemeriksaan itu sangat mahal, maka ini biasanya kita gunakan untuk penelitian-penelitian ya, misalnya untuk membandingkan ketelitian antara BIA atau pengukuran antropometrik. Kita membuat misalnya indeks antropometrik tertentu, apakah bisa akurasinya sama dengan kalau diukur dengan CT scan misalnya atau MRI ya. Jadi dalam konteks penelitian semakin teliti, semakin canggih alat itu akan semakin bagus ya reliabilitas daripada pengukuran yang kita dapat. Nah, sekarang kita masuk dulu ya ke ini. Pengukuran berat badan di badan ini adalah pengukuran yang tadi saya sudah sebut rutin harus dilakukan ya, karena sangat sederhana tetapi nilainya sangat tinggi ya. Tetapi jangan dilakukan dengan sembrono ya, harus betul-betul distandarisasi ya antara satu pemeriksa dengan pemeriksa lain. Misalnya dokter A, dokter B, dokter C bertugas di pasienkes tertentu yang sama, didatangi oleh orang yang sama atau pasien yang sama. Si A mengukur dengan caranya sendiri, si B mengukur dengan caranya sendiri, si C mengukur dengan caranya sendiri dan tidak terstandarisasi, maka itu akan menyebabkan perbedaan pengukuran ya, sehingga interpretasinya bisa berbeda ya. Oleh karena itu dalam satu pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, kita harus punya standarisasi bagaimana kita melakukan, termasuk misalnya di dalam melakukan pengukuran berat badan ini ya. Jadi pengukuran berat badan ini ada yang dilakukan secara langsung, artinya diukur ya, mengukur secara langsung berat badan maupun tinggi badan. Ada juga yang tidak bisa dilakukan pengukuran secara langsung karena ada sebab tertentu. Misalnya kita tidak bisa mengukur tinggi badan ya, karena misalnya pasiennya tidak bisa berdiri ya karena sebab tertentu ya. Misalnya ada amputasi kaki, kita tidak bisa memperkirakan tinggi badannya ya, atau dia mengalami bungkuk, lordosis, kifosis ya, sehingga kita ukur tinggi badannya juga tidak bisa mewakili ya, karena tinggi badannya sudah berubah karena kondisinya tersebut ya. Ada banyak berbagai macam kondisi atau keadaan di mana kita tidak bisa mengukur berat badan maupun tinggi badan secara langsung, maka biasanya kita mengukur atau mencari cara mengukurnya secara tidak langsung. Jadi ya. Jadi tadi saya kembali ke konsistensi pengukuran berat badan tinggi badan ya. Jadi berat badan itu harus diukur dengan pakaian yang minimal ya. Jadi selalu kita harus ikutkan keterangan apakah seseorang itu diukur dengan pakaiannya ya, dengan pakaiannya lengkap atau pakaian dalam keadaan minimal. Pakaian dalam keadaan minimal itu adalah dengan hanya memakai underwear ya, memakai memakai pakaian dalam ya, celana dalam. Untuk wanita memakai memakai BH ya. Itu dicatat ya, apakah berat badan dilakukan pengukuran dengan pakaian lengkap misalnya. Pakaian lengkap itu pakaian masuk ya, pakaian yang dibawa oleh pasien sendiri ya. Biasanya dalam keadaan praktis itu biasanya langsung saja disuruh berdiri ya, tinggal suruh lepas suruh lepas sepatu ya, suruh lepaskan jam tangan, semua disuruh kencing dulu ya,
supaya bisa kita dapatkan pengukuran yang pengukuran berat badan yang akurat ya. Jadi ingat itu ya. Sebaiknya pengukuran berat badan itu dilakukan dengan pakaian yang minimal ya. Kalau tidak bisa begitu karena berbagai sebab sosial, agama, maka diberi keterangan bahwa ini adalah berat badan di mana diukur bersama pakaian ya, bersama pakaian pasien sendiri. Ada juga cara yang lain bahwa pasien atau orang yang akan diukur berat badannya itu disuruh memakai gaun ya, gaun tertentu yang kita sudah siapkan, yang kita sudah ketahui berapa beratnya. Jadi dia tetap diukur dalam keadaan berpakaian, tapi pakaiannya itu kita sudah ketahui beratnya ya. Jadi misalnya auratnya tidak terekspos ya, pakai gaunnya kita tahu, sehingga kita bisa memperkirakan mengukur ya secara lebih akurat ya. Jadi pengukuran berat badan dan tinggi badan ini jangan cuma ditanya saja ya. Biasanya kan waktunya misalnya mepet atau tidak mau susah ya, dokternya langsung nanya, berat badannya berapa Pak? Tinggi badannya berapa ya? Itu sangat tidak reliable ya. Sangat tidak reliable atau tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena pertama, orang cenderung itu overestimate tingginya ya. Dia mau dikira tinggi. Jadi tingginya misalnya 160 tapi dia bilang saya 165 ya. Nah, tetapi kalau berat badan dia cenderung untuk mengunderestimate ya. Dia mau dibilang kurus ya. Berapa berat badannya Pak? Ya, saya misalnya 60 padahal dia 70 atau 65 ya. Jadi harus diukur secara langsung ya. Jangan pernah nanya-nanya saja ya. Nanya-nanya. Tapi harus diukur. Karena ada ada kecenderungan overestimate dan underestimate. Nah, ini tinggi badan ya caranya ya. Alas kaki dilepaskan, kedua kaki dirapatkan ya. Jadi alatnya ini stadiometer namanya ya. Dirapatkan, kedua tumit rapat ke tembok, platform ya. Ini adalah kemudian ini posisi kepala itu harus sesuai dengan Frankfurt plane ya. Frankfurt plane itu adalah sudut mata itu kan epicanthus lateralis itu sejajar dengan telinga ya. Kemudian diambil sampai dengan ketelitian 0,5 cm ya. Jadi 0,5 cm itu di ketelitiannya ya, ketelitiannya. Jadi dalam milimeter kita harus misalnya tingginya 175,3 mm ya, sentimeter ya. Itu harus diikutkan supaya tinggi badan lebih akurat ya dalam penghitungan nanti di indeks-indeks yang memakainya ya. Kemudian berat badan. Nah, berat badan ini ada yang alat berat badan ini ya, alat pengukuran berat badan atau timbangan berat badan ini ada kan berbagai tipe ya. Ada yang spring. Spring scale itu ya yang seperti biasa di rumah tangga itu ya. Jadi dia memakai prinsip pegas. Jadi kita berdiri di atas platform yang datar itu, kemudian ada pegas yang tertekan ya. Jadi karena tertekan gayanya itu yang yang menyebabkan perubahan pengukuran ya. Kalau beam balance scale, dan ini sangat dianjurkan, dia lebih akurat dibanding yang memakai prinsip spring scale itu ya, adalah balance ya. Jadi berat badan kita itu diseimbangkan dengan berat
beban tertentu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kita berdiri di bawah, kemudian ini kita usahakan balance ya. Jadi kita gerak-gerakkan ini ya, ini dalam kilo, ini dalam gram ya di atas sampai dia mencapai keadaan setimbang, kemudian kita baca ya. Ini jauh lebih akurat ya. Jadi beam balance scale, jadi jenis timbangan berat badan juga itu harus kita pilih ya. Jadi beam balance scale ini jauh lebih teliti dibanding yang sprint. Kalau kita kembali yang tadi yang apa namanya yang kita lihat tadi itu yang berat badan dan tinggi badan sekaligus itu memakai spring ya. Begitu juga dengan timbangan berat badan di rumah itu hampir semuanya memakai prinsip spring scale ya. Jadi ya pegas yang kita tekan karena berat badan itu yang kemudian diterjemahkan di dalam bentuk berat badan dalam kilogram. Kalau ini memang kita bandingkan dengan beban tertentu ya, dan ini kita ketahui jauh lebih teliti atau jauh lebih akurat dibanding yang sprint scale. Nah, tadi saya sebut subjek memakai pakaian yang minimal, tidak memakai alas kaki. Tetapi kalau karena alasan-alasan tertentu, kita catat ya, misalnya berat badan dengan pakaian ya, dengan pakaian. Jadi kita bisa memperkirakan berat badan dengan pakaian minimal. Pakaian minimal itu ya cuma underwear saja ya. Kemudian ketelitian pencatatan itu sampai 0,2 kg terdekat. Jadi dalam koma ya, satu koma di belakang ya, satu angka di belakang koma itu harus diperhatikan. Nah, kemudian ini adalah pengukuran yang tidak langsung ya, karena sebab tertentu kita tidak bisa melakukan pengukuran secara langsung. Maka misalnya berat badan itu bisa kita perkirakan dengan mengukur lingkar lengan atas. Jadi kita tinggal mengukur lingkar lengan atas. Kemudian ini rumusnya kita ada dua macam ini ya. Jadi secara gampang berat badan itu adalah 4 kali lingkar lengan atas dikurang 50, atau bisa juga mempergunakan ini ya, rumus yang kedua ya, ada beda ya. Tapi bisa memperkirakan kira-kira berat badannya berapa ya. Karena LLA itu akan akan bertambah seiring dengan pertambahan berat badan ya. Nah, kalau pengukuran tinggi badan tidak langsung, misalnya dia tidak bisa berdiri, maka diukur dalam keadaan telentang atau prone ya, posisi supine ya, posisi supine ya, maka yang kita dapat adalah panjang badan ya. Biasanya panjang itu biasanya lebih dibanding tinggi badan ya. Jadi panjang kadang-kadang bisa lebih 1 sampai 2 cm kalau diukur ya, dibanding tinggi badan ya. Kemudian kalau tidak bisa seperti itu, misalnya karena ada amputasi, maka bisa kita mengukur rentang lengan, bisa juga mengukur tinggi lutut ya, untuk memperkirakan tinggi badan ya. Jadi kita misalnya kalau mengukur panjang badan itu terlalu lama, kita tinggal mengukur tinggi lutut atau rentang lengan ya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah kita tinggi badan daripada pasien ya. Nah, kalau kita mengukur panjang badan telentang, nah ini cara-caranya ya, tolong dibaca saja ini. Berdiri sebelah kanan pasien, harus selalu berdiri sebelah kanan pasien ya. Itu adalah konvensi atau ketentuan tidak tertulis ya dari praktek kedokteran ya. Luruskan tubuh hingga kepala sampai kaki ya, lurus ya, tangan di samping, jangan kemana-mana tangannya pasien ya. Kemudian di spray tempat tidur, kita identifikasi garis yang sejajar dengan posisi tertinggi dari kepala, dan satu lagi yang sejajar dengan tinggi sejajar dengan ujung tumit ya. Nah, kemudian dari kedua garis yang kita buat itu bisa berupa garis imajiner atau kita buat tanda dengan satu titik, itu kita ukur, bukan di atas lengan, bukan di atas badan pasien kita ukur ya, bukan di atas pasien kita ukur atau di udara kita ukur ya panjangnya pasien, tetapi di alas ya tempat tidur atau di spray tempat tidur
kita tandai satu garis kecil yang sejajar dengan tinggi badan, ya sejajar dengan tinggi puncak kepala, dan satu di ujung tumit. Kita ukur panjang badan dengan menghubungkan antara dua titik atau dua garis itu, ya. Jangan di atas badan pasien kita ukur, ya, karena badan pasien kan tidak rata, ya. Ada gelombang di sana yang bisa mengalami pengukuran, atau di udara di atas pasien begini, itu jangan, ya. Jadi diukur di pada tempat tidur atau spraynya, ya. Kemudian berikutnya adalah ketelitiannya harus 0,1 cm, ya, diukur, jangan malas untuk mengukur koma-komanya, ya. Nah ini kalau kita mau memperkirakan tinggi badan dengan mengukur setengah panjang lengan, ya, atau demispan. Jadi kita ukur dari ini, ya, notch, ya, sternal notch, ada di tulang sternum itu, ya, bagian paling atas itu ada notch-nya, ya. Jadi kemudian ditarik garis ke jari yang paling panjang, ya, biasanya jari tengah itu yang paling panjang, ya. Kita ukur dari sana, dari sternal notch itu, kemudian ke ujung daripada middle finger atau jari tengah, ya. Dari situ kita bisa mengukur atau mengestimasi, ya. Kita bisa memperkirakan tinggi badan dengan memakai rumus ini, ya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, bisa juga dengan memperkirakan tinggi badan dengan mengukur tinggi lutut, ya. Dari caranya, standarnya sebenarnya adalah memakai kaliper, ya. Jadi kalipernya ada kaliper tertentu yang besar, ya. Diukur dari ini, ya. Jadi posisinya posisinya ini di 90 derajat seperti ini, ya. 90 derajat. Kemudian satu mulut kaliper diletakkan di sini, satu di posisi paha anterior, ya, sini. Kemudian kita ukur, ya. Setelah itu kadang-kadang kita tidak punya itu, ya, bahkan sering sekali kita tidak punya. Biasanya kita pakai pita saja, pita pengukur. Kita usahakan ukur di tempat yang sama tadi dengan kaliper ini, ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, dapatlah kita perkiraan atau estimasi tinggi badan, ya. Bisa juga memperkirakan tinggi badan dengan panjang ulna, ya. Panjang ulna itu kita ukur dari olecranon, ya, dan processus styloideus, ya, daripada ulna, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat gambarnya dari ujung, ya, siku sampai ke processus styloideus, ya, yang ada benjolan di lateral itu, ya, dari os ulna, ya, dalam posisi tangan dilipat seperti ini, ya. Kalau kita sudah dapatkan, ya, kita masukkan ke dalam tabel, ya. Kemudian kita lihat penggolongan penggolongan umurnya. Misalkan kita dapat dia umur, katakanlah seperti umur kalian, ya, katakanlah 18 atau 19 tahun, berarti jenis kelaminnya misalnya laki-laki, ya. Jadi setelah kita ukur ulnanya, ya, misalkan dia panjangnya 26,5, ya. Jadi ini tabelnya hanya membagi yang umurnya lebih dan kurang dari 65 tahun. Jadi sangat broad, ya. Jadi katakanlah dalam umur 18 tahun berarti laki-laki, berarti kita ambil bagian atas. Jadi kita dapat panjang ulna misalnya 26,5,
berarti tinggi badannya 175 ya, seperti itu ya. 75. Kalau dia laki-laki tua, maka dia panjangnya kurang lebih 170 cm ya. 170 cm ya. Ini sih jarang sebenarnya kita lakukan yang sering itu ini ya. Ini atau bisa dengan ini ya, tapi bisa saja. Anda juga bisa memperbandingkan antara ketiga metode ini, yang mana yang lebih sesuai ya. Kita bisa lakukan penelitian atau bisa lakukan perbandingan. Nah, tadi setelah kita melakukan pengukuran ya, kita juga mempergunakan hasil pengukuran itu dengan memasukkan dia ke indeks-indeks tertentu ya. Contohnya di sini kita bandingkan dengan berat badan ideal ya. Misalkan kita ukur berat badannya, kemudian kita bandingkan dengan berat badan idealnya ya. Nah, berat badan ideal itu bagaimana rumusnya? Itu rumus Broca ya. Jadi 90% dikali tinggi badan dalam sentimeter kurang 100 kali 1 kilogram ya. Kemudian kalau orangnya pendek, misalnya kalau pria itu kurang dari 160, kalau wanita kurang dari 150 langsung dikurang 100 aja ya, tidak usah pakai 90%. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Kalau dia kurus, dia adalah berat badannya kurang dari berat badan ideal, kurang dari 10% ya, dikurang 10% berat badan ya. Kalau berat badannya gemuk itu lebih dari berat badan ideal ditambah 10%-nya ya, ditambah 10%. Nah, kemudian penting juga tadi saya sudah sebut di awal-awal bahwa riwayat berat badan ya, misalnya berat badan biasanya ya, apakah ada penurunan atau peningkatan berat badan ya, persentase penurunan berat badan. Jadi persentase penurunan berat badan itu adalah berat badan biasanya dikurang berat badan aktual atau berat badan pengukuran dikali 100 ya, per berat badan biasanya dikali 100 ya. Kita dapat persentase penurunan berat badan. Dari situ kita bisa lihat, kita tanya penurunan ini riwayatnya dalam berapa lama, konteks ya, lamanya penurunan berat badan itu perlu diketahui ya. Kalau dia dalam 1 bulan 5% itu signifikan. Kalau lebih dari 5% berarti dia sangat berat ya. Kalau dalam konteks 3 bulan 7,5% itu signifikan. Kalau lebih dari 7,5 itu termasuk kehilangan berat badan yang berat ya. Begitu juga 6 bulan. 6 bulan dia turun berat badan 10% itu signifikan. Kalau lebih berarti terjadi penurunan berat badan yang sangat berat ya. Itu konteksnya ya. Tapi misalnya dia turun berat badan 10% dalam waktu 2 tahun, nah itu kemungkinan kita tanya apakah dia melakukan diet apa enggak ya. Nah, terkait dengan indeks massa tubuh yang paling sering kita atau paling praktis kita pergunakan dalam nilai status gizi, nah dibandingkan dengan persentase lemak tubuh ya. Jadi kita di aksis S-aksis ini ya. Jadi di X-aksis ini adalah IMT ya, yang kita dapat dari pengukuran berat badan dan tinggi badan ya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi panjang badan dalam meter kuadrat ya. Jadi kita plotkan antara IMT dengan pengukuran persentase berat badan dengan memakai alat ya. Dengan memakai alat dalam hal ini di sini disebut sebagai BIA ya, bioelectrical impedance. Ya. Nah, dari hasil plotting ini kita bisa lihat bahwa memang ada korelasi yang kuat antara IMT dengan persentase lemak tubuh
kesimpulannya adalah semakin tinggi IMT, maka semakin tinggi persentase lemak tubuh. Ya, jadi ada hubungan linear begini. Ya. Nah, jadi betul memang bahwa kita cuma mengukur IMT, tetapi IMT itu menunjukkan berapa persen, ya, bisa menunjukkan berapa persen komposisi lemak tubuh. Ya, jadi semakin tinggi IMT seseorang, maka semakin tinggi persentase komposisi lemak di dalam tubuhnya. Ya, ada pengecualian tentunya. Ya, jadi ada pengecualian misalnya pada orang-orang yang atletik, ya, orang-orang yang atletis, olahragawan, itu IMT itu tidak berkorelasi dengan lemak tubuh, ya. Jadi ada ketidaktepatan di sana, ya. Misalnya kita mengukur IMT-nya Aderai misalnya, ya, yang bodybuilder itu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran body fat percentage-nya, ya. Kemudian juga pada orang-orang tua biasanya terjadi penurunan akurasi IMT, ya. Begitu juga pada anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun, di bawah 12 tahun, pengukuran IMT itu juga keakurasiannya juga berkurang, ya, karena mereka dalam posisi pertumbuhan. Jadi untuk IMT itu keakuratannya bagus pada orang-orang dewasa, ya. Dengan catatan tadi ada beberapa populasi yang kita harus pertimbangkan, seperti misalnya pada orang-orang yang rajin berolahraga, atlet profesional, atlet bodybuilder, itu IMT tidak akurat untuk melihat body fat percentage. Tapi pada orang kebanyakan, ya, IMT itu akurat, ya, akurasinya atau berkorelasi positif dengan body fat percentage, ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengukur IMT, kita itu mau memperkirakan berapa penumpukan lemaknya sebenarnya, ya, penumpukan lemak. Nah, padahal yang kita ukur itu adalah cuma berat badan dan tinggi badan, ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita mau memperkirakan berapa persentase lemak dari komposisi tubuh seseorang, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa IMT adalah indeks yang sangat sederhana, gampang dilakukan, tetapi bersifat korelasional, ya, yang cukup bagus untuk memperkirakan persentase lemak tubuh. Nah, ini ada berbagai cut-off point, ya, ada kriteria Asia Pasifik, ada kriteria WHO. Kalau di Indonesia banyak ahli yang menyarankan supaya kita memakai kriteria Asia Pasifik, ya, karena orang-orang Asia itu dibanding misalnya orang-orang kulit putih dengan IMT yang sama, komposisi lemak orang Asia itu lebih tinggi dibanding orang kulit putih, ya, sehingga cut-off point daripada orang-orang Asia Pasifik itu lebih rendah, ya. Lebih rendah dibanding orang-orang kulit putih, ya. Jadi obesitas pada standar WHO itu baru bisa dikatakan obes kalau lebih dari atau sama 25. Kalau kita orang-orang Asia Pasifik itu di atas di atas 23 itu sudah dianggap mengalami peningkatan resiko, ya, dikatakan sudah mengalami obes, ya, overweight, ya. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian pengukuran tebal lipatan kulit, ya. Saya cek waktu dulu, jangan sampai sudah lewat, ya. Oke, tinggal beberapa menit. Jadi pengukuran tebal lipatan kulit itu
juga sama sebenarnya, kita mau melihat berapa komposisi atau persentase lemak tubuh sebenarnya, ya. Jadi ini adalah posisi di tubuh kita yang paling sering digunakan untuk mengukur kebalipatan kulit di triceps, biceps, subscapular, dan suprailiaca. Dan ini adalah standar persentase lemak ya berdasarkan jenis kelamin. Jadi wanita secara umum itu punya komposisi lemak yang lebih tinggi dibanding laki-laki, ya. Jadi kapan seseorang itu dianggap memiliki persentase lemak yang optimal, ya kalau misalnya pada wanita ada antara 18-30%. Kalau laki-laki 10-25% dari massa tubuhnya itu dari lemak itu dianggap optimal. Kalau yang lebih lebih bugar, rajin berolahraga, kira-kira persentase lemak yang bagus itu antara 16-25% pada wanita, pada laki-laki 12-18%. Kapan seorang wanita itu memiliki komposisi lemak lebih dari 30%, itu namanya obesitas, ya. Kapan seorang laki-laki menumpuk lemak lebih dari 25%, maka itu dianggap sebagai obesitas, ya. Itu kira-kira cut-off poinnya. Nah, kalau kita mengukur triceps, biceps, dan subscapular ini dan suprailiaca, ya ini nanti dipraktekkan di praktikum. Tinggal hasil pengukurannya ini ditambahkan, ya, di jumlah. Kemudian kita pakai tabel dari Durnin dan Womersley ini untuk memperkirakan jumlah komposisi atau persentase lemaknya, ya. Ya katakanlah jumlah keempat, jadi kita mengukur misalnya wanita, katakanlah umur 30 tahun, ya. Kita ukur triceps, biceps, subscapular, suprailiaca, ya katakan umur 30 tahun dia perempuan, ya. Katakanlah dia perempuan, umur 30 tahun, berarti di barisan sini jumlahnya katakanlah kita dapat 55, ya. 55, kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ya berarti 28,2. Nah sekarang apakah persentasenya ini 28,2 ini termasuk obesitas kalau pada wanita? Kalau kita lihat pada wanita belum, berarti dia masih dalam range yang normal, ya, karena baru kita definisikan sebagai penumpukan lemak berlebih kalau dia punya 30% lemak, ya. Jadi tadi kita dapat 28, tapi sudah hampir, ya. Jadi begitu caranya, ya. Jadi kita ukur di keempat tempat ini dengan menggunakan kaliper, kita jumlahkan, kemudian kita baca di tabel untuk mengetahui. Dan ini adalah standarnya kurang lebih, ya. Nah, kalau kita mempergunakan BIA, Bioimpedance Analysis, maka ini lebih gampang lagi karena kita sudah langsung diberitahu berapa persentasenya. Dan ini adalah cut-off point-nya, ya. Jadi kita lihat umurnya, pembanding umur. Kalau dia warna biru begini, ya, ini artinya dia under, ya. Kalau dia hijau, dia dalam range yang normal. Dalam orange ini sudah lebih, ini sudah sangat berisiko, ya. Jadi ada under fat, healthy, over fat, obese, ya. Kita melihat bahwa semakin tinggi umur, maka persentase lemak tubuh yang termasuk normal itu menjadi ke kanan, ya. Artinya normal orang kalau sudah tua itu menumpuk lemak, ya. Jadi normalnya menjadi ke arah kanan ini, ya. Jadi ini pada wanita, ya. Kita juga bisa melihat bahwa laki-laki itu berbeda polanya, ya. Lebih sempit, lebih ke kiri dia, ya. Jadi laki-laki itu sangat sangat berisiko sekali apabila mengalami penumpukan lemak, ya, karena
karena faktor hormonal, fisiologis, wanita itu lebih terlindungi ya dari penumpukan lemak di tubuh mereka ya dibanding laki-laki. Jadi itu ya. Nah, jadi kita ukur dengan menggunakan BIA, kita lakukan cek di dicek di cutoff point ini, kita dapat apa dia di merah, di kuning atau di biru, kita bisa tentukan bagaimana komposisi lemak pasien yang kita periksa. Nah, ada juga yang tadi waist to hip ratio ya. Ini coba diingat-ingat ini ya. Jadi ini adalah waist ya, lingkar perut atau lingkar lingkar pinggang, ini ada lingkar panggul ya, hips ya. Jadi ini diukur, ini juga diukur kemudian dirasiokan ya. Nah, kalau pada laki-laki ya, kalau ukuran dari 0,95, kalau perempuan 0,8 itu low risk ya, atau risikonya rendah atau sehat ya. Kalau dia lebih dari 1, kalau perempuan lebih dari atau sama dari 0,85 itu high risk ya. Kemudian lingkar pinggang atau lingkar perut ya. Kalau secara sederhana kita mau lihat lingkar perut atau lingkar pinggang saja, kalau laki-laki harus di bawah 90 cm ya, kalau perempuan harus di bawah 80 cm ya. Jadi kalau sudah lebih dari situ itu sudah meningkatkan risiko ya. Jadi dengan pengukuran sederhana lingkar perut atau lingkar pinggang itu dapat kita tentukan risiko risiko metabolik yang mungkin terjadi pada seseorang. Nah, kemudian massa otot ya, biasanya kita lebih banyak mengukur massa otot ini dengan mengukur atau melakukan pemeriksaan pada lengan atas ya. Bisa juga sebenarnya di paha atau betis ya. Tapi lebih banyak orang mengukur dari lengan atas. Nah, ada istilah-istilah di sini, ada mid muscle arm area ya. Mid muscle arm area itu didapat dengan mengukur LLA ya, mid upper arm circumference LLA dikurang P ya, kemudian triceps skin fold dibagi 4 P ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan mengkalkulasi mid upper arm muscle circumference ya. Jadi ini adalah mid upper arm circumference. Jadi kita ukur keliling ya, keliling otot ini ya. Jadi semakin tinggi massa otot seseorang, maka tentu saja circumference-nya atau lingkaran ototnya ini lebih tinggi ya. Sebaliknya kalau dia mengalami misalnya sarkopenia atau distrofi, maka tentu lingkarnya ini akan semakin kecil ya. Tapi lingkar lengan itu kan bukan saja lingkar otot, ada lingkar kulit, ada lingkar lemak di sini. Makanya inilah pentingnya mengukur semua ya. Jadi yang kita ukur sebenarnya adalah triceps skin fold ya, kemudian LLA, kita sudah bisa memperkirakan MMA dan MC tadi ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mid arm muscle circumference itu standarnya pada laki-laki ya 25,3 cm. Berarti kalau dia lebih dari ini berarti bagus ya. Semakin massa ototnya semakin besar. Kalau kurang berarti massa ototnya kurang ya. Kalau TSF kita bisa lihat laki-laki standarnya 12,5, perempuan 16,5 ya. Kalau LLA 29,3, 28,5 ya.
Dari situ kita bisa hitung-hitung semua, ya. Jadi sangat penting untuk mengukur massa otot seseorang, ya. Nah, massa otot itu dalam keadaan sangat sederhana, kita bisa wakilkan dengan mengukur lingkar lengan otot, ya, lengan atas, ya, lingkar otot lengan atas atau MAMC, ya, mid upper arm circumference, ya. Ada juga mid muscle arm area, ya, mid muscle arm area, ya. Jadi semua itu adalah istilahnya surrogate, ya, adalah wakil daripada massa otot secara keseluruhan, ya. Padahal kita tidak mengukur massa otot itu secara keseluruhan karena kita cuma mengukur di lengan atas, tapi itu berkorelasi dengan massa otot, ya, massa otot yang lain, ya, massa otot yang lain. Sama dengan IMT tadi, kita tidak mengukur komposisi, tapi dari IMT kita bisa memperkirakan persentase lemak tubuh, ya. Jadi sifatnya mewakili atau surrogate. Sama dengan IMT, sama juga dengan LLA, MMA, MAMC, ya. Baik. Saya kira waktunya juga sudah lewat, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Coba saya cek sekali lagi kehadirannya semua. Silahkan dibuka videonya, ya. Oke. Ada yang belum buka mungkin. Iya, oke. Oke, ya. Saya kira itu kuliah pengantar tentang antropometri pada dewasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk melakukan praktikum, ya, supaya bisa melakukan pengukuran yang pengukurannya secara langsung, bisa berlatih, ya. Nah, yang penting sekarang ini adalah mengingat bahwa itu adalah prinsip-prinsip yang secara umum harus kita pahami dengan bagus, ya. Saya ada memberikan kesempatan mungkin 1 menit kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari, silahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Ketua kelas tolong hubungi saya, ya, untuk mendapatkan slide-nya untuk kemudian dibagi ke semua teman, ya. Alhamdulillah, ya, sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diingat, bisa dipraktekkan nanti pada saat praktikum, dan yang lebih penting bisa diingat terus sampai menjadi dokter, ya, bisa diterapkan nanti di fasilitas pelayanan kesehatan di mana Anda semua bertugas. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Oke, sama-sama, ya. Terima kasih banyak, Dok. Oke.